Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Cahyadi selaku rekan-rekan yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul Rating Competitive Advantage. Sebelum saya memasuki materi, perkenankan kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Panggih Dito Wiragam dengan NIM 2019 310640. Yang kedua, Aprilia Asara Andriani dengan NIM 2019 310647. Yang ketiga, Ivan Iksanul Firmansyah dengan NIM 2019 310660. Selanjutnya saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu menciptakan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan melebihi pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen daripada tawaran pesaing. Keunggulan kompetitif dibagi menjadi dua, yaitu analisis pesaing, di mana proses mengidentifikasi para pesaing utama, menilai tujuan, strategi, kekuatan dan kelemahan mereka, dan pola reaksi, kemudian memilih diserang atau dihindari. Yang kedua, strategi pemasaran kompetitif, strategi yang mempromosikan perusahaan secara kuat, menghadapi pesaing dan memberikan keunggulan strategi terkuat bagi perusahaan. Next. Selanjutnya, ya merupakan tahapan analisis. Yang pertama, analisis pesaing, mengidentifikasi pesaing perusahaan, mencakup semua perusahaan, penghasil produk yang memberikan layanan sama dan bahkan perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan jumlah dolar konsumen yang sama. Selanjutnya, menilai tujuan, strategi, kekuatan dan kelemahan pesaing dan pola reaksi. Yang ketiga, memilih pesaing yang akan diserang atau dihindari. Pesaing terbagi menjadi 4, yaitu persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, dan persaingan generik. Next. Selanjutnya, menilai pesaing. Yang pertama, bauran tujuan, profit saat ini, pertumbuhan pangsa pasar, arus kas, kepemimpinan teknologi, kepemimpinan jasa, kepemimpinan biaya rendah, dan lain-lain di berbagai segmen. Yang kedua, strategi pesaing, kelompok strategis atau strategic group, kelompok perusahaan di dalam industri yang mengikuti strategi yang sama atau mirip. Perusahaan harus melihat keseluruhan dimensi dan memahami masing-masing pesaing, mengantarkan nilai kepada pelanggannya. Misalnya, kualitas produk, fitur, dan baurannya, layanan pelanggan, penetapan harga, cakupan distribusi, strategi tenaga penjualan, iklan, dan program promosi penjualan. Yang ketiga, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Pengumpulan data tentang tujuan pesaing, kinerja, pengalaman pribadi, berita dari mulut ke mulut, dan lain-lain. Yang keempat, memilih pesaing yang diserang dan dihindari. Yang pertama, pesaing kuat atau lemah, untuk menilai kekuatan dan kelemahan pesaing dengan analisis nilai pelanggan. Yang kedua, pesaing dekat atau jauh. Pesaing dekat adalah yang paling mirip dengan perusahaan. Yang ketiga, pesaing baik atau buruk. Next. Selanjutnya, strategi pemasaran kompetitif. Yang pertama, pendekatan strategi pemasaran. Ada 3 tahap strategi dan praktek pemasaran. Yang pertama, pemasaran wira swasta atau entrepreneur. Yang kedua, pemasaran terformulasi. Yang ketiga, pemasaran entrepreneur. Selanjutnya, strategi kompetitif dasar Michael Porter. Ada 3. Yang pertama, pemimpinan biaya keseluruhan. Yang kedua, diferensiasi. Yang ketiga, fokus. Selanjutnya, Michael Tracy dan Fred Bersema. 3 strategi disiplin nilai. Yang pertama, kesempurnaan operasional. Nilai unggul dengan memimpin dalam hal harga dan kenyamanan, keintiman pelanggan, nilai unggul dengan mensegmentasikan pasarnya dengan tepat, yang terakhir kepemimpinan produk, nilai unggul dengan menawarkan aliran produk atau jasa canggih secara kontinu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Sarandriani dengan NIM terakhir 647. Strategi pemasaran kompetitif, posisi kompetitif. Yang pertama adalah pemimpin pasar. Dalam satu industri dengan pangsa pasar yang besar, memiliki 40 dengan posisi kompetitif 40%. Yang kedua adalah penantang pasar. Urutan kedua yang berjuang keras untuk meningkatkan pangsa pasarnya dalam industri. Posisi kompetitifnya yaitu 30%. Pengikut pasar yaitu ingin mempertahankan pangsanya dalam sebuah industri tanpa mengguncang pasar. Dengan posisi kompetitifnya yaitu 20%. Penceruk pasar yaitu melayani segmen kecil yang ditinggalkan atau diabaikan oleh perusahaan lain dalam industri. Posisi kompetitifnya yaitu 10%. Berikut adalah contoh posisi kompetitif. Yaitu ada Indomie dengan mie sedap, Garuda Food dengan 2 kelinci. Selanjutnya, contoh selanjutnya adalah GE. GE mengumumkan ingin menjadi nomor 1 atau nomor 2 dalam masing-masing pasarnya dan menutup divisi komputernya, pendingin udara, peralatan rumah tangga, dan televisi karena produk ini tidak dapat mencapai posisi atas dalam industri ini. Yang kedua adalah Lexus. Lexus hanya memegang pangsa pasar yang kecil dari keseluruhan pasar mobil, tetapi Lexus mendapat laba yang tinggi karena Lexus adalah merek terkemuka di segmen mobil mewah. Selanjutnya adalah strategi bagi pemimpin pasar, penantang, pengikut, dan penceruk. Strategi pemimpin pasar ada memperluas total pasar, melindungi pangsa pasar, dan memperluas pangsa pasar. Strategi penantang pasar ada serangan frontal penuh. Strategi pengikut pasar yaitu mengikuti dengan erat. Selanjutnya, strategi penjuru pasar berdasarkan pelanggan pasar hanya harga dan kualitas layanan. Strategi penantang pasar itu serangan tidak langsung, dan strategi penjuru pasar multi ceruk. Selanjutnya adalah Blue Ocean Strategy. Konsep dasar Blue Ocean Strategy adalah value innovation. Bagaimana kita mengalihkan diri dari persaingan di Red Ocean yang sangat kompetitif dan berdarah menuju pada Blue Ocean yang membuat kompetisi jadi tidak relevan lagi. Value innovation tidak selalu berupa inovasi teknologi, tetapi berupa inovasi untuk peningkatan keuntungan pelanggan yang disesuaikan dengan harga jual dan biaya. Setiap strategi selalu mempunyai resiko yang harus diperhitungkan dengan sesama. Formulasi dan eksekusi BOS haruslah dilakukan dengan tepat dan cermat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ivan Wiksanul Firmansyah ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Red Ocean Strategy versus Blue Ocean Strategy. Red Ocean Strategy meliputi bersaing pada market space yang sama, mengalahkan kompetitor yang sudah ada, eksploitasi demand yang sudah ada, mengikuti value cost trade-off, aliansi dan aktivitas pada diferensiasi atau low cost. Dan Blue Ocean Strategi meliputi menciptakan market space yang baru, kompetitor sudah tidak relevan lagi, menciptakan dan menangkap demand baru, memecahkan value cost trade-off, dan yang terakhir aliansi sistem dan aktivitas mengejar diferensiasi baru dan low cost. Next. Blue Ocean Strategi Principle. Prinsip formulasi strategi meliputi merupakan batas market, menciptakan market space baru, memudahkan pencarian, dan yang kedua fokus pada big picture atau planning, yang ketiga menjangkau di luar market demand yang ada atau pengembangan, dan yang keempat strategis sequence yang benar atau pembentukan bisnis
business model. Selanjutnya prinsip eksekusi. Yang pertama, atasi hambatan di dalam organisasi. Yang kedua, satukan eksekusi dalam strategi. Next. Strategi Canvas. Strategi Canvas adalah framework untuk menganalisa industri, pemain terbaik dan kompetitor kita dengan menjabarkan elemen-elemen penting dari persaingan. Pemahaman akan produk, service, delivery, dan kelebihan atau kekurangan dari masing-masing elemen penting dalam bisnis ini akan berguna untuk membangun blue ocean strategi baru yang berbeda dengan persaingan pada red ocean. Harus diperhatikan ketajaman memilih apa saja yang perlu diperhatikan dalam strategi Canvas ini. Misalkan dalam industri sirkus, pemain bintang, hewan, lelucon, panggang, harga, dan lain-lain. Strategi Canvas menggambarkan industri pemain terbaik dan apa kesempatan kita untuk menjadi berbeda. Next. Creation and preemption for competitive advance. Homa Department of Management, Brian Collect Smithfield, Rhode Island, USA. Keunggulan kompetitif muncul dari diferensial antara perusahaan bersama, dimensi atribut perusahaan, dan karakteristik yang memungkinkan satu perusahaan untuk lebih menciptakan nilai pelanggan daripada sumber generik. Dan keunggulan kompetitif meliputi yang pertama kepemilikan aset atau posisi, yang kedua akses ke pendistribusian dan yang ketiga serta kecakapan pengetahuan kompetensi dan kapabilitas dalam operasi bisnis. Untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan perlu untuk kreatif dan proaktif memanfaatkan tiga sumber generik, mendahului upaya saingan di sumber-sumber ini dan mengejar kombinasi dari upaya proaktif dan preemptif, menyandingkan ciptaan dan preemption serta kepemilikan berbasis akses, based, dan sumber berbasis kemampuan. Artikel ini kemajuan suatu kerangka integratif bantu praktisi manajemen secara sistematis menganalisis sifat dan penyebab keunggulan kompetitif. Next. Selanjutnya, Generic Source of Competitive Advantage atau HOMA. Creation Oriented, Preemption Based, Ownership Based meliputi actively acquire valuable asset, constraint reveal option in acquiring value asset, dan yang kedua access based meliputi build gateway for access, deny or limit reveals access, dan yang terakhir proficiency asset meliputi foster organization learning and refine reusing discord rivals learning and limiting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.